Assalamualaikum anak-anak, bagaimanakah kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, hari ini adalah pertemuan kedua kita dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jika minggu sebelumnya kita telah mempelajari mengenai pengertian dari makanan khas daerah dan juga karakteristik dari makanan khas daerah, kemudian bahan-bahan utama yang terdapat pada makanan khas daerah, maka minggu ini kita akan belajar mengenai kandungan dan manfaat makanan khas daerah dan teknik pengolahan makanan khas daerah. Baik, kita bisa mulai ya. Makanan khas daerah memiliki kandungan gizi dan manfaat yang beragam, sesuai dengan bahan baku, bahan tambahan, dan teknik pengolahan yang digunakan. Bahan utama produk makanan khas daerah adalah bahan nabati atau bahan hewani. Nah, kandungan nutrisi utamanya tentu saja terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan juga air. Nah, jumlah komponen-komponen tersebut akan berbeda dalam setiap makanan atau bahan pangan, bergantung pada susunan, kekerasan, tekstur, cita rasa, dan juga warna. Pertama, karbohidrat. Ini fungsinya sebagai sumber kalori utama bagi manusia. Umumnya karbohidrat terdapat pada bahan pangan golongan sereal, seperti beras, gandum, dan umbi-umbian. Contoh makanan khas daerah yang mengandung karbohidrat yaitu nasi liwet, nasi jamblang, dan juga getuk. Selanjutnya adalah protein. Fungsi protein merupakan sebagai zat pembangun. Umumnya, protein ini terdapat pada daging, ikan, telur, susu, dan hasil nabati seperti kacang-kacangan dan hasil olahannya. Contoh makanan yang mengandung banyak protein adalah telur asin dan telur betutu. Selanjutnya, lemak merupakan sumber energi kedua setelah karbohidrat. Lemak sendiri dibedakan menjadi lemak yang dapat dilihat dan lemak yang tidak dapat dilihat. Lemak ini merupakan bahan yang dapat melarutkan vitamin, antara lain vitamin A, vitamin D, E, dan K. Lemak yang dapat dilihat seperti mentega, margarin, minyak goreng. Lemak yang tidak dapat dilihat seperti lemak kacang tanah, lemak kemiri, kuning, telur, dan juga susu. Contoh makanan khas yang banyak mengandung lemak adalah rendang daging dan bika Ambon, karena dalam proses pembuatannya itu menggunakan santan kental. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin itu dibutuhkan oleh tubuh untuk kelancaran metabolisme, walaupun kadarnya sangat sedikit. Nah, selain itu juga bisa menjaga daya tahan dan kekebalan tubuh. Sumber vitamin dan mineral itu banyak terdapat pada hasil hewani seperti daging, susu, dan telur. Nah, sedangkan sumber vitamin yang berasal dari hasil nabati contohnya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Contoh makanan khas yang mengandung vitamin yaitu karedok dan keripik pisang. Selanjutnya kita akan belajar mengenai teknik pengolahan makanan khas daerah. Nah, sebelum kita belajar tentang teknik-teknik proses pengolahan untuk membuat makanan khas daerah, yang pertama adalah persiapan bahan yang terdiri dari ada menimbang, menyiang, mencuci, memotong, mengocok, merendam dalam aciran bumbu, menggiling, juga memanir. Nah, teknik memasak yang pertama adalah dengan pemanasan kering. Ada beberapa jenis teknik memasak kering, di antara lain yang pertama ada memanggang. Teknik ini yaitu memasak bahan makanan di atas api terbuka. Api tersebut diletakkan di bawah bahan makanan yang dimasak sehingga menimbulkan aroma yang sedap. Dua macam cara memanggang yaitu ada griddling atau pan broiling dan juga roasting. Yang pertama ada griddling atau pan broiling, yaitu memanggang di atas sebuah griddle atau lempengan besi rata yang diletakkan di atas perapian. Nah, pada griddling atau pan broiling ini menggunakan minyak sedikit supaya bahan makanan tidak melekat pada alat memasak. Meskipun dalam proses memasak digunakan metode griddling, nama masakan tetap menggunakan grill atau broiling. Nah, istilah grilling sendiri digunakan di Inggris, sedangkan broiling digunakan di Amerika. Contoh masakan dengan teknik ini adalah macam-macam sate. Selanjutnya ada roasting. Roasting adalah metode memasak dengan cara memanggang bahan makanan di dalam oven.
Bahan makanan yang dipanggang biasanya merupakan daging atau ayam dalam bentuk yang besar, diletakkan di dalam panci atau loyang pemanggang atau roasting pan. Karena daging atau ayam berbentuk besar, maka selama di dalam oven sekali-kali disiram dengan minyak atau air daging yang keluar selama dimasak. Proses menyiram daging di dalam oven ini disebut basting. Nah, contoh makanan yang menggunakan teknik ini adalah ayam panggang bumbu kecap. Nah, misalnya ini ya contohnya ya. Ini adalah teknik roasting. Selanjutnya ada teknik mengepen atau mengoven. Mengepen atau mengoven atau kita namakan sebagai baking merupakan teknik memasak bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala jurusan. Nah, teknik ini lebih tepat untuk memasak adonan roti dan kue. Contohnya adalah macam-macam roti dan macam-macam kue. Nomor 3 ada menggongseng atau menyangan. Menggongseng atau menyangan adalah memasak bahan makanan tanpa minyak. Selain membuat masak bahan makanan, juga membuat aroma yang sedap. Alat yang digunakan dalam menggoreng adalah wajan berdasarkan tebal atau kuali dari tanah liat. Nah, seringkali digunakan pasir sebagai pengganti minyak agar panasnya rata. Contohnya, makanan yang disangrai, misalkan kacang tanah, ketumbar, dan kemiri. Nah, selanjutnya adalah teknik pengolahan atau teknik memasak dengan pemanasan basah. Nah, ada beberapa jenis. Yang pertama ada merebus atau boiling. Merebus adalah memasak bahan makanan di dalam cairan, bisa air, susu, atau kaldu, mendidih kurang lebih 100 derajat Celcius, sehingga gelembung udara akan pecah di permukaan cairan. Alat yang digunakan dalam merebus itu adalah panci yang tertutup. Banyak sedikitnya air serta lamanya merebus tergantung pada bahan makanan yang direbus. Perlu diingat untuk menjaga sifat-sifat zat makanan yang terdapat di dalam bahan makanan agar vitamin tidak banyak terbuang secara percuma. Contoh masakan yang menggunakan teknik ini adalah urap sayuran, kentang rebus, dan masih banyak lagi. Teknik-teknik dalam merebus itu kita bagi menjadi 2, yaitu merebus teknik simmering dan poaching. Pertama, teknik simmering merupakan merebus bahan makanan sampai titik didih atau kurang lebih 100 derajat Celcius. Kemudian api akan dikecilkan. Proses merebus akan terus berlangsung. Contohnya adalah saat membuat kaldu atau stok. Nah, teknik ini dikenal dengan teknik menyemur. Selanjutnya ada teknik poaching, yaitu merebus bahan makan di dalam air yang sedikit dengan api yang kecil atau temperatur kurang dari 100 derajat Celcius. Proses poaching akan terjadi perlahan-lahan dan sesuai untuk bahan makanan yang dimasak dengan tekstur yang lembut. Contohnya, yang memasak menggunakan teknik ini yaitu dilakukan pada telur, ikan, dan juga buah-buahan. Nah, nomor 2 ada menyetup atau stewing. Nah, memasak ini merupakan memasak bahan makanan di dalam cairan, bisa air, kaldu, atau saus, dalam jumlah yang hampir sama dengan bahan yang dimasak. Proses menyetup terjadi perlahan agar bahan makanan dapat melunak. Daging yang dimasak dengan cara ini biasanya dipotong agak kecil. Contoh masakan ini adalah opor ayam, gulai kambing, dan sebagainya. Selanjutnya ada braising. Braising merupakan metode memasak bahan makanan dengan menggunakan sedikit air atau kaldu. Braising cocok untuk memasak bahan makanan yang agak keras dan diiris tipis-tipis untuk melembutkan serat-seratnya. Bahan makanan yang dapat dimasak secara braising seperti daging sapi, ayam atau itik, dan juga sayur-sayuran. Nah, contoh masakan untuk teknik ini adalah ayam goreng kecap. Nah, contoh cara membuat ayam braising. 1. Ayam setelah dibersihkan, dipotong-potong sesuai selera dan digoreng dengan sedikit minyak sampai berwarna coklat. Kemudian masukkan ayam goreng tersebut dalam panci dan tambahkan sedikit air atau kaldu. Kemudian panaskan di atas api kecil atau di dalam oven. Selanjutnya, pada waktu memanaskan, hendaknya panci dalam keadaan yang tertutup. Teknik selanjutnya nomor 4 ada mengukus atau steaming. Teknik ini merupakan proses memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Alat yang digunakan untuk melakukan teknik steaming atau mengukus adalah risopan, dandang dengan kukusan, langseng, dan soblungan atau klakat. Cara ini lebih baik daripada merebus. Contoh masakan dengan teknik steaming atau mengukus adalah nasi kukus dan puding kukus. Selanjutnya ada mentim.
Mentim adalah teknik memasak bahan makanan dengan menggunakan panci tim atau 2 panci. Yang satu lebih kecil sehingga dapat dimasukkan ke dalam panci yang lain. Cara mentim memerlukan waktu yang lama. Contoh masakan dengan teknik ini adalah nasi tim dan puding roti. Nah, terakhir ada memblansir. Memblansir atau blanching adalah teknik merebus sebentar bahan makanan dalam air mendidih dengan maksud untuk mengurangi rasa dan bau, misalnya pada lobak, isi perut rebung, dan tulang untuk kaldu. Bahan makanan yang akan diawetkan perlu di-blanching supaya warnanya tetap baik. Contohnya adalah cabai merah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi kita minggu ini. Untuk tugasnya, ini adalah tugas kedua. Nah, pertama, kalian buka kembali tugas 1 kemarin tentang macam-macam makanan khas dari daerah Gresik dan juga luar Gresik. Kalian kan punya 7 makanan khas kan di situ. Tolong kalian pilih 2 makanan khas saja, satu dari daerah asal kamu dan satu lagi dari daerah lain atau di luar Jawa Timur. Kemudian lakukan analisis melalui studi pustaka dari buku internet, atau kalian juga bisa melakukan observasi melalui wawancara kepada orang tua atau penjual di sekitar rumah kalian jika ada. Nah, kalian coba catat bagaimana memilih bahan yang baik untuk membuat makanan khas daerah tersebut. Nah, kalian juga harus catat kandungan gizi dan juga manfaatnya untuk tubuh itu apa. Gitu ya. Selanjutnya, kalian juga harus mencatat teknik pengolahan yang dilakukan dalam membuat makanan tersebut. Jadi, cara-cara melakukan pengolahannya itu bagaimana. Nah, tadi kan sudah banyak pilihannya. Nah, mungkin kalian bisa cocokkan sesuai enggak gitu ya. Atau kalian punya teknik pengolahan lain gitu. Terus selanjutnya, catat teknik pemasaran makanan tersebut. Nah, kalian bisa melalui studi pustaka atau kalian bisa wawancara. Nah, dengan itu kemudian kalian catat bagaimanakah teknik pemasarannya. Selanjutnya, tulis hasilnya pada kertas atau buku tulis kalian. Nah, contoh laporannya seperti ini ya, yang sudah saya buat di sini. Ada nama, ada kelas, kemudian ini ada nama makanannya apa, kalian pemilihan bahan itu adalah bahan bakunya, dan pemilihan bahan baku yang baik itu bagaimana, kemudian ada kandungan gizi dan manfaat, misalkan mereka punya kandungan karbohidrat, nah itu manfaatnya apa untuk tubuh dan lain-lain. Teknik pengolahannya bagaimana, misalkan menggunakan cara mengukus atau apa gitu ya. Terus ada teknik pemasarannya bagaimana. Nah, ini tolong kumpulkan sampai akhir minggu ini. Jadi saya tunggu sampai hari Jumat minggu ini ya. Jika ada pertanyaan, silakan japri atau melalui WA group. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.